wabarakatuh. Saya Siti Nurul Faisa dengan NIM 18961420031. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Misalnya seperti pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga lainnya. Biasanya, proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Lalu, kemudian ada fungsi dari pasar tenaga kerja. Fungsi dari pasar tenaga kerja yaitu yang pertama, sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Lalu, ada yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Lalu ada permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada penawaran atau supply, yaitu jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada permintaan tenaga kerja. Yang pertama ada hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, jumlah tenaga kerja maksimum, di mana perusahaan bersedia memperkerjakannya. Lalu ada penawaran tenaga kerja. Pada penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Dan jumlah tenaga kerja maksimal di mana perusahaan bersedia mempekerjakannya dalam berbagai tingkat upah pada periode waktu tertentu. Lalu ada hubungan dengan tingkat upah. Yang pertama itu ada supply, yaitu jika upah naik maka kuantitas tenaga kerja meningkat. Ini dari sudut pandang penyedia tenaga kerja. Lalu ada demand. Jika upah menurun maka kualitas tenaga kerja yang akan bekerja akan meningkat. Pernyataan ini dari sudut pandang dari pencari kerja. Adapun sumber tenaga kerja yaitu meliputi yang pertama, sumber intern. Tenaga kerja yang akan dipekerjakan tersebut diambil dari sumber intern, yaitu menempatkan karyawan di antara karyawan yang sudah ada. Yang kedua, menggunakan jasa karyawan atau pegawai lama. Ini dapat diminta oleh perusahaan tempat mereka bekerja untuk menarik teman, tetangga, saudara dari mereka untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, melalui lembaga-lembaga pendidikan. Untuk mendapatkan tenaga kerja, ada perusahaan yang langsung menghubungi lembaga-lembaga pendidikan. Lalu yang keempat, mengambil dari perusahaan lain. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan yang baru bersisir. Perusahaan mengutamakan karyawan yang sudah berpengalaman dan diambil dari perusahaan yang lain. Lalu yang kelima, mencari langsung ke tempat sumber tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu melalui proses seleksi. Kemudian ada komposisi angkatan kerja. Angkatan kerja mengacu pada bagian populasi usia kerja yang sedang bekerja, plus mereka yang aktif mencari pekerjaan. Populasi usia kerja biasanya merujuk pada mereka yang berusia 16 hingga 64 tahun. Angkatan kerja mempresentasikan pasokan tenaga kerja dan mempengaruhi output potensial di sebuah negara. Secara umum, angkatan kerja terdiri dari dua kelompok, yaitu pekerja atau employed person, yaitu individu yang sedang bekerja. Kategori ini mencakup pekerja paruh waktu, pekerja sementara, dan juga pekerja paruh waktu. Dan kedua itu pengangguran atau unemployed person, yaitu individu yang saat ini menganggur tapi aktif mencari pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.